Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, apa yang kalian lihat di layar, ya ini pastinya sudah tidak asing lagi ya. Eh, Mesin pencari yang paling populer seantero jagat raya, yaitu Google. Ya, memang Google ini adalah mesin pencari yang sangat familiar, yang sering digunakan oleh hampir mungkin seluruh penduduk dunia gitu ya. Eh, Bukan saja sekedar asumsi, tetapi juga beberapa riset yang membicarakan bahwa Google ini adalah mesin pencari uh, yang paling sering digunakan oleh uh, manusia. Nah, saya pun melakukan riset yang sama, mengkaji uh, bagaimana perilaku informasi mahasiswa ketika mereka membutuhkan informasi. Yang mereka lakukan adalah salah satunya yang menjadi andalan, langkah pertama mereka selalu menggunakan Google, ya, selalu menggunakan Google. Oke, lalu kita coba sekarang mengingat-ingat gitu ya. Bagaimana sih biasanya kita menggunakan Google gitu ya? Bagaimana biasanya kita menggunakan Google? Oke, saya akan coba tebak gitu ya cara teman-teman menggunakan Google. Misalnya saya punya kata kunci literasi informasi. Misalnya saya punya kebutuhan informasi tentang literasi informasi. Saya dapat tugas nih, atau kemarin saya habis ikut kuliah umum gitu tentang literasi informasi. Tapi saya masih bingung apa sih sebenarnya literasi informasi itu, karena kemarin kuliahnya dilakukan dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya kebutuhan informasi tentang literasi informasi, kemudian kalian coba ingin mencari lebih lanjut informasi tentang hal tersebut, mungkin hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian menggunakan mesin mencari Google. Kemudian uh, untuk kita bisa menggunakan Google, modal utamanya adalah query, ya, kata kunci yang nanti akan kita masukkan di kolom ini. Nah, lalu biasanya bagaimana teman-teman ketika menggunakan Google untuk mencari informasi? Biasanya kalau misalnya punya query, misalnya query-nya adalah literasi informasi. Literasi informasi. Nah, yang kalian lakukan adalah biasanya hanya mengetikkan literasi informasi seperti ini, kemudian klik enter, kemudian kalian mencoba untuk mencari gitu ya, cari mana yang cocok gitu ya. Ya kebetulan memang kalau kita bicara tentang isu literasi informasi cukup banyak ya temuannya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, temuannya ada 11 juta ini ya. Ada 11 juta informasi yang mengandung istilah literasi informasi. Nah, itu cara kalian yang pertama. Nah, kalian juga menggunakan cara yang lain biasanya. Misalnya, aduh ini kan beberapa dari Wikipedia ya, dari web gitu ya. Saya pengen yang, kalau dari web itu saya nggak bisa download, nggak bisa simpan. Saya butuh informasi dengan eh, tipe dokumen tertentu, misalnya PDF. Nah, yang kalian lakukan biasanya literasi informasi, tambahin .pdf, enter. Nah, biasanya seperti itu ya. Temuannya yang tadinya 11 juta, itu menjadi 1.400.000, tereliminasi sekitar 9 juta ya. Nah, kita kembali ke materi yang minggu lalu bahwa uh, recall dan precision gitu ya, seperti jungkat-jungkit tadi ya. Ketika misalnya recall tinggi, presisi bisa jadi rendah atau sebaliknya. Nah, prinsip dalam penelusuran informasi sebisa mungkin kita menekan recall untuk mendapatkan presisi yang tinggi. Jadi recall itu ini ya, hasil temuan, presisi itu adalah informasi yang sesuai dengan query yang kita masukkan. Nah, namun ya, teman-teman bisa lihat ya, misalnya kita menggunakan query literasi informasi.pdf, teman-teman bisa lihat di sini ya tipe file yang disajikan oleh Google. Di sini ada beberapa yang ini PDF, ini PDF, ini PDF, ini PDF, ini PDF ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian bisa kalian gunakan.
Tetapi informasi didapatkan dari banyak sumber ya, ada yang dari ResearchGate, kemudian ada yang dari WordPress, kemudian ada yang dari perguruan tinggi ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu muncul pertanyaan, gimana ya caranya kalau misalnya saya ingin mencari informasi dengan kata kunci tertentu, saya ingin hanya ketemu informasi itu di situs yang kemudian situs perguruan tinggi saja, gitu ya. Kemudian format filenya hanya dokumen berbentuk PDF saja. Caranya bagaimana ya, kira-kira, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, biar memiliki pengetahuan yang sama, ya, kita akan coba memformulasikan atau mengoptimalkan search box yang dimiliki oleh Google ini untuk melakukan penelusuran informasi secara lebih efektif. Oke. Sekarang kita kembali ke query yang pertama, yaitu literasi informasi. Literasi informasi, ketika kita hanya mengetikkan literasi informasi saja, muncul informasinya sebanyak 11 juta. Coba kita bandingkan literasi informasi ini, kita berikan tanda baca berupa tanda kutip. Nah, kita bandingkan. Tadi literasi informasi tanpa tanda kutip, jumlahnya ada 11 jutaan. Sekarang literasi informasi dengan tanda kutip, jumlahnya berkurang drastis menjadi 146.000 saja. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita menggunakan tanda petik, maka mesin search box ini akan membaca literasi informasi sebagai satu istilah yang khusus atau sebagai satu frasa. Berbeda dengan misalnya kita hilangkan tanda kutip, maka search box akan membaca ada dua query. Oh, pengguna saya akan mencari informasi dengan kata literasi atau informasi dengan kata informasi atau informasi dengan kata literasi informasi. Jadi ada tiga query yang dibaca, ada tiga kemungkinan query yang dibaca oleh search box. Beda ceritanya kalau kita kasih tanda baca kutip. Nah, ini akan membantu untuk mengunci dua kata menjadi satu frasa, sehingga terbaca hanya literasi informasi saja. Oke, kemudian tadi ya request-nya, saya ingin mencari informasi tentang literasi informasi, informasi tentang literasi informasi di situs tertentu saja. Di situs tertentu. Caranya bagaimana? Kalian ketik spasi site titik 2. Nah, misalnya undip.ac.id. Klik. Oke. Maka Google akan mencari dokumen dengan frasa literasi informasi di situs undip.ac.id. Nah, ini situsnya Undip. Ini juga Undip, ini juga Undip, ini juga Undip, Undip semua ini, teman-teman. Sampai halaman terakhir Undip. Dan hasilnya juga lebih sedikit, ada 637. Misalnya, aduh Undip terlalu sempit nih, saya juga mau cari yang lain misalnya. Ya tinggal diganti aja, ini Undip ganti jadi UI misalnya. UI dokumennya lebih banyak, ya. Kemudian, saya mau cari di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman kalau kita bicara tentang website, nah ui.ac.id, undip.ac.id itu adalah domain. Nah, biasanya domain perguruan tinggi, kalau domain organisasi kan, domain situsnya pemerintah kan biasanya Jateng gitu ya, jatengprof.go.id. Kemudian semarangkota.go.id dan seterusnya. Nah, kalau situs perguruan tinggi biasanya .ac.id. Misalnya saya mau mencari semua situs perguruan tinggi di Indonesia. Ya sudah, asumsinya adalah pasti situs itu berdomain .ac.id.
Saya tinggal hilangin nama institusinya, misalnya tadi UI atau Undip, saya hilangkan. Kemudian saya cukup dengan kata kunci seperti ini, literasi informasi site.ac.id. Klik. Nah, nanti akan mencari informasi dengan indeks literasi informasi di situs yang berdomain .ac.id. Nanti ketemu ada UGM, ada BINUS, ada UI, ada UIN Jakarta, ada UIN Alauddin, dan seterusnya, macam-macam. Namun ini juga informasinya bermacam-macam ya. Maksudnya, bentuk informasinya juga bermacam-macam. Ini ada yang basisnya web, ini basisnya web, ada yang basisnya PDF, file PDF, ini basisnya website, basisnya PDF dan seterusnya. Misalnya teman-teman, saya mau semua informasi yang disajikan hanya yang berbentuk PDF saja, gitu ya. Jadi saya mau informasi dengan indeks literasi informasi di situs berdomain berdomain akademik ya, ac.id, kemudian dengan file type ya, file type dengan tipe file .pdf. File type .2 .pdf. Enter. Hasilnya akan lebih spesifik lagi dan semua informasi yang disajikan dokumennya disajikan dalam pilihan .pdf. Ini PDF semua nih sampai ya. Ada 125 hasil. Nah, itu ya salah satu cara untuk mengoptimalisasi mesin pencari. Kita bisa memformulasikan query di sini sesuai dengan kreativitas kita, teman-teman ya. Jadi ini ilmu dasarnya, teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nanti ada bedanya nih mahasiswa ilmu perpustakaan ketika menggunakan Google dengan mahasiswa ilmu lain gitu ya, non perpustakaan ya, ketika menggunakan Google. Jangan sampai kemudian mahasiswa dari ilmu lain lebih canggih nih caranya ketika menggunakan Google. Nanti teman-teman bisa ajarkan kepada teman-teman kalian ketika mencoba untuk mengoptimalisasi mesin pencari Google. Mungkin itu saja ya informasi pengayaan terkait dengan bagaimana caranya mengoptimalisasi mesin pencari Google. Selanjutnya teman-teman bisa membaca ya teori dari buku yang sudah saya bagikan melalui format. Nah, saya sengaja memilih buku itu. Bukunya seperti ensiklopedia teman-teman ya, lebih dominan gambarnya daripada teksnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca berhalaman-halaman itu mungkin teksnya baru sedikit gitu ya, karena kebanyakan gambar. Itu saja dari saya. Setelah ini teman-teman bisa membaca dan mendiskusikan literatur yang sudah saya berikan dengan anggota timnya ya, dengan cara yang seperti biasa dilakukan, yaitu mencoba untuk menangkap atau mengumpulkan ya, menghimpun beberapa istilah-istilah penting gitu ya, istilah-istilah penting atau istilah-istilah baru yang kalian temukan di dalam buku, kemudian membuat catatan pentingnya, mendefinisikan istilah tersebut, dan kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya. Catatan itu kalian sajikan dalam bisa berupa dokumen ya, atau bisa berupa PowerPoint. Silakan mana yang lebih nyaman untuk dijadikan catatan teman-teman sekalian. Oke, dari saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.